Tanya saya bersama Mas Iqbal saat ini ya. Dan Mas Iqbal selamat, reporter dari Detik Jabar. Selamat pagi Mas Iqbal. Pagi. Kang, Pagi, Kak Indi, Kak Aryo. kumaha Kang Damang? Alhamdulillah, soang-soang. Sawang Kang Suna. Ayi itu kumaha atuh ieu meni Komedi gitu ya. aral kieu. Aduh, nyata. Cianjur sedang tidak baik-baik saja. Kemarin mahasiswa berantem. Sekarang Yes. tiba-tiba dari wilayah selatan ada kabar penyebaran narkoba jenis sabu di wilayah pelosok-pelosok di selatan dengan pelakunya seorang nelayan. Begitu Astaga. Kak Indi, Kak Aryo. Kang, pertanyaannya berarti dia mengedarkan gak cuma buat sesama nelayan sama ke semua orang lainnya gitu? Apa jangan-jangan dia nyebarinnya justru ke ikan-ikan yang ada di Astagfirullah, laut? astagfirullah. Aduh, jangan ke ikan-ikan, nanti kan kita yang konsumsi. Iya, Bener juga. bener. Apa rasanya nanti ya? Penyebarannya betul Kak Indi. Tidak hanya ke nelayan, tapi ternyata dari pengakuan dia menyebarkan juga ke pelosok-pelosok sampai perkampungan. Begitu Kak Indi, Kak Aryo. Nah, Mas mungkin ini boleh diceritain dulu nggak, kita mulai dari alurnya dulu seperti apa kronologi awalnya gitu ya. Apa yang jadi petunjuk awal polisi tuh bisa akhirnya nge-track aktivitasnya dan ketahuan lah beliau adalah seorang apa nelayan, terus udah gitu jualan sabu, udah gitu buat judol, itu tuh gimana ceritanya? Baik Kak Indi, Kak Aryo, dan Detikers di Detik Pagi, penonton dari Detik Pagi, Cianjur beberapa hari lalu berhasil menangkap Ujang, 31 tahun, warga Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, tepatnya di wilayah selatan Cianjur. Dia ini ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis sabu. Informasi terjadinya peredaran sabu ini berawal dari adanya informasi dari warga kepada Satres Narkoba Polres Cianjur bahwa di selatan sekarang mulai marak penyebaran narkoba jenis sabu. Padahal ini wilayah selatan menjadi zona steril awalnya, zona aman, tapi ternyata mulai ada penyebaran. Setelah dilakukan penelusuran dan berhasil menangkap beberapa penyalahguna, pada akhirnya teridentifikasi bahwa atas nama Ujang ini adalah pengedarnya. Gitu. Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, pada akhirnya diketahui keberadaan Ujang saat itu tengah berada di pantai Ciwidik, Kecamatan Cidaun. Dia baru saja selesai melaut dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah diperiksa dan digeledah dan diperiksa ke rumahnya, ditemukan dalam satu kotak di bawah kasur itu ada narkoba jenis sabu seberat 1 ons lebih atau 100,58 gram. Begitu Kak Indi, Kak Aryo. Ya ini seperti yang disaksikan di video ya, bahwa si sabunya ini ditaruh di dalam tas anak kecil gitu ya. Tas ransel. Tas ransel anak kecil, jadi kita juga ngelihatnya kayak gak nyangka aja gitu, apalagi di bawah tempat tidur gitu. Kang, ini tuh modus operandi seperti apa sih Kang? Sampai akhirnya bisa terendus oleh polisi ini, maksudnya kayak apa yang membuat dia sampai akhirnya menjadi seorang pengedar sabu juga? Apakah karena kendala dari penghasilan yang didapatkan sebagai nelayan itu sangat kurang sekali? Atau seperti apa sih Kang? Oke, Kak Aryo. Berdasarkan keterangan dari Kasat Narkoba Polres Cianjur AKP Septian, pelaku sudah mengedarkan ini selama 3 bulan terakhir, Kak Indi, Kak Aryo. Bukan hanya sekali ini, tapi untuk paket besar 1 ons itu sudah 2 kali. Bahkan sebelumnya juga sempat mengedarkan paket-paket kecil beberapa gram di wilayah selatan. Termasuk juga bahkan sebelumnya dia sempat mengedarkan narkoba jenis ganja. Sebelum jadi pengedar, ternyata setahun terakhir ini tersangka merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan ganja, kemudian juga obat-obatan. Nah, karena mungkin dia memiliki relasi pengedar lainnya, jadi dia diajak untuk turut mengedarkan narkoba jenis sabu. Begitu Kak Indi, Kak Aryo. Dan dengan modusnya sendiri, modusnya tempel. Jadi jual putus, istilahnya jual putus. Jadi dia mendapatkan perintah untuk menempelkan di mana, kemudian ditempelkan paket itu di salah satu tempat, baik itu pohon, bahkan di perkebunan warga ditempel di sana, kemudian nanti ditinggalkan dan diambil oleh pembelinya. Begitu Kak Indi, Kak Aryo. Seperti COD tidak langsung Asli. Jadi naruh barangnya tuh kayak oke, nanti barangnya gua simpen di deket tong sampah gitu. Di bawah keset gitu. Dia Di deket tinggalin. yang di batang pohon umbi apa gitu kan. Kan tadi di perkebunan. Betul. Benar. Jadi kemarin juga sempat saya tanya tersangkanya, dia menempel kan biasanya kalau wilayah perkotaan itu di gang-gang kecil, di tempat sampah, betul tadi, di kursi-kursi. Tapi kalau misalnya di wilayah selatan ini karena memang ini pelosok,
di perkebunan, bahkan di pepohonan-pepohonan kecil, di tanaman milik warga, di perkebunan, ditempel di situ Kak Indika Rio. Ah, I Entar dulu, see. ini polisi gimana ceritanya bisa nangkep, beliau? Karena menurut aku pribadi caranya ini udah cukup licin ya, maksudnya kan nggak terbayangkan dia naruh di perkebunan gitu ibaratnya. Dan membedakan pohon mana yang dijadikan Nah patokan itu, dengan pohon lainnya, kan sama semua kalau tempat gitu. sampah kan ada yang warnanya oranye gitu Kuning, misalnya. atau di depan parkiran mana Nah kalau gitu. ini kan tanaman semua sama ya? Heeh. Betul Kak Indika Rio. Jadi, memang sebelumnya Satres Narkoba Polres Cianjur sempat melakukan, mengamankan beberapa penyalahguna, sehingga setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahuilah sistem tempel ini. Mmm. Dan dengan penyelidikan selama beberapa waktu yang cukup panjang, akhirnya diketahui orang yang menempel itu adalah Ujang, seorang nelayan di Cianjur Selatan. Dan perlu Oke. diketahui nih Kak Indika Rio, Ujang ini sebenarnya penghasilannya cukup besar, sekitar 2 sampai 3 juta setiap kali melaut. Tapi karena memang beberapa belakangan ini cuaca sangat ekstrim dan Oh. kita ketahui bersama banyak juga nelayan-nelayan yang tenggelam atau perahu terbalik karena cuaca ekstrim dan gelombang tinggi, Mhm. sehingga dia tertarik ketika diajak untuk mengedarkan sabu. Karena dari pengakuan Ujang sendiri, dari setiap gram sabu itu dia mendapatkan Rp100.000. Berarti kalau ada 100 gram atau 1 ons itu dia mendapatkan sekali mengedarkan itu 10 juta. Angka yang cukup Ah, lumayan Kak ini kan. betapa sebuah side job ketika sedang sepi melaut gitu Ya ya. itu ya, kadang-kadang Betul, kalau dari segi kemanusiaan jadi bingung juga Iya, kan, kita mau menetapkan hukumannya seperti apa. Di satu sisi heeh, memang beliau salah gitu ya, betul karena menyebarkan, sabu gitu. Tapi di betul. sisi lain, ya mau gimana lagi, karena kondisi perekonomian juga sedang tidak menentu saat ini, ditambah ya belum bisa melaut juga karena kondisi cuaca. Iya, Kang, tapi tadi kan ya kita tahu bahwa turnout ini, korban ini sorry, pelaku ini adalah pengguna, terus tiba-tiba jadi mengedarkan juga gitu ya. Nah, terus udah gitu tadi betul. juga sempat disebutkan bahwa alasannya katanya lagi sepi hasil tangkapan lautnya. Tapi ada isu juga kalau justru uang dari jualan, sabunya itu buat judi online gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana nih, Kang? Kan sepertinya jadi tidak digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dia yang katanya lagi sepi juga hasil tangkapan lautnya. Betul, Kak Indika Rio. Satu sisi memang alasannya cukup, manusiawi ya. Iya. Dia untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut dan setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, Kasat Narkoba, Polres Cianjur AKP Septian menyebutkan jika salah satu sebagian uangnya ini digunakan untuk judi online. Jadi memang Mmm. maraknya judi online, meskipun di satu sisi dia butuh untuk kehidupan sehari-hari dan butuh kehidupan keluarganya, tapi dia juga menggunakannya untuk judi online. Mmm. Dan setelah ditanya, ternyata belum pernah menang, rungkat terus Kak, Rugi bandar definisi rugi bandar. ya yang untung mah memang bandar judinya ya dari semua, Iya mah tindakan judi ya. ini mah buat polisinya juga rasanya kayak main roller coaster gitu ya. Yang mana dulu nih yang Mau mau di mau ngehukum juga kayak ada sedihnya, tapi ada pika sebelennya juga aya gitunya. Jadi campur aduk perasaan si polisinya teh, mau memberikan hukumannya seperti apa teh ya. iya gitu ya. Kang, terus udah gitu gimana nih akhirnya jadi nanti hukuman yang kemungkinan akan dikenakan dan untuk sekarang informasinya gimana nih Kang? Apakah beliau mengedarkan saja atau mengedarkan plus untuk konsumsi pribadi juga gitu? Baik Kak Indika Rio, dan Detikers untuk, tersangka ini memang tidak hanya mengedarkan, tapi juga sesekali dia masih menjadi pengguna. Karena catatan Mmm, riwayatnya dia setahun terakhir itu merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu. Mmm. oke. Nah, untuk, Sat Narkoba Polres Cianjur sendiri sekarang sedang mengembangkan lagi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut karena diduga ada bandar besar meskipun agak sulit untuk menyelidikinya karena komunikasinya terputus setelah diamankan. Jadi karena memang dia juga dapat barang tidak langsung dari orangnya melainkan sistem tempel juga. Jadi dia ambil dari tempelan kemudian dia sebar dengan sistem tempel juga sehingga memang, sistem putus tapi pihak kepolisian dan berusaha untuk mengungkap siapa benar besarnya dan akan menangkap bandar besarnya untuk menyelamatkan generasi muda di Kabupaten Cianjur Iya yang iya. dikenal dengan Kota Santi. Kemudian untuk, pasal yang dikenakan ialah pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tahun 2009 maaf, tentang narkotika di mana ancaman hukumnya minimal 15 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Ya, kita doakan kalau gitu mudah-mudahan memang,
jaringannya yang lebih besarnya ini bisa segera ditangkap Ya. agar kemudian tidak ada lagi nasib ujang-ujang berikutnya karena ini kan apa ya ibaratnya sangat menggiurkan sekali ya dengan keuntungan yang bisa didapatkan kemudian dengan kemudahan pekerjaannya juga tapi di sisi lain resikonya pun juga sangat besar Ya, bahkan tadi merugikan seperti orang ya. disampaikan bahwa hukuman terburuknya itu bisa seumur hidup loh gitu. Betul sekali. Aduh nggak kebayang ya udah berapa banyak yang diedarkan, maksudnya berapa banyak orang yang jadi korban sebagai pengguna Iya gitu iya dari iya. edaran yang dilakukan oleh Ujang. Tapi aku masih penasaran juga, nih satu aja Kang. Apa? Jadi kalau misalnya si pelanggan gitu ya mau beli dari, Kang Ujang gitu misalnya, itu tuh mereka menemukannya gimana ya di perkebunan gitu? Apakah menggunakan Pap nggak koordinat sih? gitu? Nggak pap gitu kayak foto dong di mana gitu. Udah sama aja di tanaman-tanaman itu akan kayak gitu-gitu juga bentukannya. Guys, Apakah ini dia pakai koordinat nomor 78 dari kiri ya. Jadi nanti dihitung? Asa capek ini, mendingan juga pakai nggak, terus dia dihitung 50 dia buyar, dia ngitung lagi dari 1. mendingan juga pakai 9 derajat lintang selatan Aduh, itu dengan pakai 10 kompas dia. Iya, pakai kompas. Iya itu gimana Kang katanya apa cukup difotoin aja atau gimana? Nah, biasanya yang pesan ini tidak langsung ke Ujang, jadi pesannya ke jaringan yang lebih besarnya, dan Ujang kemudian disuruh untuk menempel. Nanti difotokan titiknya, nah kemudian karena mungkin memang di sekitarnya agak luas, Heeh. nanti biasanya pembeli ini mencari dulu. Jadi memang akan lebih mudah untuk mencari penyalahguna yang sedang bertransaksi karena kelihatan dia sedang mencari hal yang memang tidak wajar. Begitu kayak ini kan. Ya Allah, udah dibeli mahal masih dikasih Kudu nyari, PR lagi kudu nyari-nyari heula. Orang mah Teka-teki, moal deh orang mah mending kena tidur Iya, sepengen apa sih lu beli barang itu gitu ya. demi Alek. Heeh. Gue mendingan tidur. Ya udahlah. Kang Iqbal, makasih ya informasinya Kang Iqbal. Thank you Kang Iqbal. Siap, kayak Indi Karyo. Heeh. Sehat-sehat Kang, mangga. Mudah-mudahan supaya Cianjur segera kembali pulih. Nanti kita kembali dengan berita menyenangkan ya dan kabar gembira Amin. dari Cianjur. Atau dari santri-santrinya Ya, ya kan. betul. Karena kan Cianjur kota santri ya Kang ya. Amin, semoga Cianjur segera pulih. Mangga ameng di ke Cianjur. Nuhun. Banyak wisata di Cianjur. Ayo. Ini resep. Betul. Nuhun pisan Kang Iqbal. Mangga Kami Tipayun. sampai di Mari Kang.